Oke, sekarang nyambung video yang sebelumnya mengenai header import yang harganya murah. Jadi sekarang sudah terpasang walaupun belum 100% sih, masih ngefit ke bodinya. Jadi sekalian saya perlihatkan PNP atau enggaknya header yang saya beli itu. Nanti link pembeliannya nanti bisa saya kasih di di kolom keterangan, dan juga nanti video reviewnya, video sebelumnya nanti akan saya kasih linknya di keterangan juga, nanti di deskripsi nanti saya akan kasih linknya. Ini saya masih pakai yang silencer yang lama, jadi masih ngefit karena headernya itu untuk ukurannya 50 inletnya, jadi universal, jadi banyak silencer bisa dipakai. Oke, kita lihat dari depan aja. Dari depan, headernya seperti ini bentuknya. Jadi ada tambahan pemegang antara dua pipa ini, dan ada lubang di sini. Jadi antara pipa 1 dan duanya nanti nyambung udaranya, nanti bisa exhaustnya pengeluaran exhaustnya masuk ke sini juga kanan kiri, karena ini ada lubangnya masing-masing, dan ngefitnya dijadikan satu. Terus kita lihat sambungannya sih agak sulit. Nah, sambungannya seperti ini. Dia hanya disambung di sini satu, jadi lekukannya tidak ada las-lasan sama sekali, jadi pakai bending, jadi rapi, nyambung. Terus langsung pipanya membesar, jadi dari segi ukuran ini langsung membesar, hampir sama dengan ujung belakangnya. Mungkin kira-kira antara 50 atau 49 mungkin, nih hanya beda sedikit kalau kelihatan dari awamnya. Ini karena pipanya besar dengan posisi yang sangat sempit ya, nanti undercoil-nya biar bisa dipasang. Terus ini jadi tidak mengganggu jalur pembuangan oli. Jadi kalau mau ganti oli tidak perlu buka knalpot dulu, jadi tidak menyulitkan. Jadi masih jauh di bawah, knalpotnya masih jauh di atas, jadi ini pembuangan olinya tidak terganggu, jadi tidak perlu buka knalpot lagi. Ini yang saya sesuaikan hanya ini, karena posisi sempit mungkin ini antara knalpot dan bak olinya mepet sekali, tapi tidak tersentuh, tapi takutnya saat dihidupkan getaran nanti antara knalpot dan ini aluminium bak olinya tergesek. Jadi untuk mengurangi itulah risiko itu, saya wrapping atau saya pakai pembungkus knalpot anti panas itu. Jadi untuk mengurangi risiko nanti takutnya lama kelamaan bak olinya yang kalah karena aluminium, jadi nanti bisa bocor atau pecah nanti. Jadi ini penyesuaian pertama yang saya buat di knalpot. Jadi kalau dibilang PNP ya PNP, tapi tidak 100% lah, perlu penyesuaian sedikit-sedikit. Jadi tapi tidak terlalu rumit, hanya seperti itu. Ini juga dari lengkungannya kan tidak menonjol, jadi ini masih bisa dipasang penutup variasi itu. Di undercoil-nya juga bisa dipasang. Terus ini antara pegangan undercoil-nya mepet sekali juga, tapi tidak tersentuh juga. Kalau ini sih sudah tidak perlu dibalut lagi, karena nanti di sini aja di pegangan silencernya nanti diperkuat supaya tidak bergeser.
Terus seperti saya bilang tadi, inletnya 50. Saya sementara pakai slip on yang dulu, jadi bisa kepake. Ini inletnya 50. Terus apa lagi ya, ini nanti hanya perlu dibuatkan pegangan aja, jadi posisinya sih kalau ini sesuai dengan bodinya, sesuai dengan bodinya, jadi tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah juga, jadi masih fit sama bodinya. Bentuk body ninjanya jadi masih fit, masih visualnya masih bagus. Ini penampakannya kalau dari belakang, jadi tidak terlalu turun juga, jadi pas menurut saya. Oke, sebentar saya akan sambung lagi untuk coba suaranya sambil saya buatkan pegangan dulu, terus nanti undercoil-nya dicoba dipasang, nanti apakah perlu penyesuaian juga. Ini saya buka dulu, tidak saya pasang dulu undercoil-nya karena supaya kelihatan nanti apa aja yang perlu disesuaikan. Jadi ini aja yang paling penting, supaya tidak menggesek antara knalpot dan bak koplingnya. Jadi sebentar saya sambung lagi sambil kita tes sound bagaimana sih hasil suaranya. Nah, sekarang sudah fit semua, undercoil-nya atau yang bawahnya, bodi bawahnya udah terpasang. Ini jadi bisa kepasang. Dan kita lihat untuk kiri, dan jadi lebih gampang sih karena tidak ada jalur knalpotnya. Jadi kalau seperti ini bisa dilihat nih, jauh sekali, masih jauh. Terus yang ke bawah juga masih jauh. Jadi ini fit sekali sebenarnya, PNP sekali sebenarnya knalpot. Jadi sangat presisi sekali. Memang perlu agak sedikit teliti untuk memasangnya karena jarak celah untuk knalpot itu sangat sedikit sempit. Jadi harus ngepas sekali untuk masangnya. Nah, ini saya sudah buatkan pegangan, ya lumayan tebal supaya tidak patah nanti. Ini jadi seperti itu. Hanya tambahan plat sedikit untuk pemegangnya. Satu aja sebenarnya penyesuaian, karena ini pipanya ini jauh lebih besar dari originalnya. Jadi ini tadinya mepet ke sini dia, mepet ke knalpot. Jadi solusinya saya pasang bos tambahan, jadi agak keluar deh ya. Saya pasang bos tambahan jadi untuk membuat celahnya ini supaya nanti tidak angus dimakan knalpot, panas knalpotnya. Kalau nggak ada bos kecil itu bisa aja pakai ring beberapa supaya ya jaraknya bisa agak jauh lah antara plastik ini supaya tidak terkena panas knalpot. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini fitnya knalpotnya. Jadi sudah terpasang sempurna. Jadi sambil ini kita cek aja untuk suaranya.
Ya, seperti itu kurang lebih knalpot import yang harganya lumayan murah sih. Lumayan murah. Sekitar 600-an dengan ongkos kirim. Ya kurang lebih. Kalau dengan yang lokal ada sih yang seharga itu. Kalau untuk kualitas seperti ini bisa 2 kali lipat harganya. Kalau untuk kualitas seperti ini ada feeder lokal yang kualitasnya seperti ini, tapi harganya pasti 2 kali lipat dari ini. Ini sekarang saya masih pakai silencer lokal. Nanti sambil jalan kalau ketemu silencer yang lebih bagus mungkin nanti akan diganti juga. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi feedernya import, silencernya lokal. Jadi inilah solusi untuk knalpot Ninja dengan harga yang lumayan murah lah. Terima kasih sudah menonton. Nanti sekali lagi link untuk review headernya ada di kolom keterangan. Sekalian juga nanti tempat pembeliannya nanti saya kasih aja nanti di link di keterangan. Nanti supaya kira-kira yang ada yang berminat nanti kan bisa langsung aja di order di sana. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video berikutnya.